Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Hari ini kita akan berkenalan dulu ya. Kalau tidak kenal maka tidak akan sayang. Maka Bapak akan mengenalkan diri. Nama Bapak adalah Abani Fendi, SPD, tanggal lahir tanggal 8 Maret 1966, dilahirkan di Kota Semboja. Kemudian riwayat pendidikan yaitu saya sekolah sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 82. Nah, itu di SD, kemudian lanjut SMP, lanjut SMA, tapi saya sekolah di SPG. Kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan matematik. Ya. Kemudian riwayat mengajar, saya pernah mengajar di sekolah dasar selama 9 tahun, ya, sejak lulus sampai diangkat jadi pegawai negeri, yaitu di SMP Negeri 1 Muara Wahau, itu daerah Kutim sana ya. Kutim adalah termasuk Kutai yang baru dimekarkan waktu itu. Kemudian setelah itu saya dimutasi ke SMP 3 Senoni, kemudian selama bertahun dimutasi lagi ke SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang sampai sekarang. Sejak tahun 2001 sampai sekarang saya mengajar di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang. Kemudian saya diberi amanah yaitu mendampingi kepala sekolah sebagai wakil kurikulum kurang lebih ya 2 periode sejak tahun 2014 sampai sekarang. Ya, jadi cukup lama di bidang kurikulum. Mungkin itu saja kenalan dari saya. Nanti kita masuk dalam materi tentang bagaimana yang disebut kurikulum 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang kurikulum 2013, yang mana merupakan program pada sekolah kita, yaitu menganut kurikulum 2013 sejak tahun 2013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud daripada kurikulum 2013. Pertama, tentang latar belakang, kemudian landasan dan tujuan pengembangannya, kemudian visi dan misi, kemudian struktur dan pembuatan kurikulum, yaitu pemuatan kurikulum, kemudian kalender pendidikan, kemudian rencana kegiatan, pengembangan kurikulum. Baiklah, sebelum adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang untuk mendalami apa itu kurikulum, maka harus tahu visi dan misinya. Nah, ini SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang mempunyai misi, yaitu pengembangan tentang masa depan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, globalisasi yang sangat cepat, era informasi dan perubahan kesadaran masyarakat dalam orang tua terhadap pendidikan. Kemudian respon tentang sekaligus bagaimana peluang SMA Negeri 2 Tenggarong memiliki citra moral, menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa kini dan masa akan datang. Maka sekolah mempunyai misi, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang berbudi pekerti yang luhur, unggul dalam prestasi, demokrasi, inovasi, dan mandiri. Kemudian visi mempunyai beberapa
indikator, yaitu indikatornya adalah meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran masing-masing dan budaya bangsa, unggul dalam budi pekerti dan akhlakul karimah, unggul dalam prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, memiliki sikap demokrasi dalam bertindak, kemudian berkembangnya pembelajaran layanan informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, memiliki kemandirian dalam pengelolaan sekolah, tanggap terhadap perkembangan lingkungan sekolah, memiliki wawasan kebangsaan. Kemudian misi SMA Negeri 2 Tenggarong Subang yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, menciptakan kehidupan sekolah yang religius, menyelenggarakan pendidikan berstandar nasional, meningkatkan kecakapan dan keterampilan komunikasi dengan bahasa asing, mendaya gunakan forum diskusi ilmiah, kemudian pembelajaran berbasis IT. Ya, kita mempunyai lab komputer, ya, alhamdulillah sudah standar, kemudian jumlah komputernya juga cukup banyak. Nanti siswa-siswi bisa berkreasi tentang pembelajaran IT dengan guru bidang studinya masing-masing. Kemudian menyelenggarakan sistem administrasi sekolah melalui sistem komputerisasi atau memperluas jaringan akses informasi terhadap sekolah maupun lewat internet. Ya, alhamdulillah kita sudah punya internet untuk sekolah. Ya. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan, meningkatkan mutu sekolah, yaitu dengan prestasi masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah kita sudah beberapa generasi yang lulus dari perguruan tinggi, baik itu di tempat kita sini, ya, di Kalimantan Timur, ada juga yang sudah di Jawa, ada yang sudah lulus kedokteran, ada yang jadi kepolisian dan lain-lain. Ya, banyak ya. Nah, ini perlu kita contoh. Kemudian meningkatkan pola kerja sama dengan orang tua, alumni, masyarakat dan di lingkungan sekolah. Kita sering kedatangan masyarakat seperti pihak berwajib menyampaikan materi tentang narkoba dan lain-lain. Ya. Kemudian dari kesehatan, ya, memeriksa kesehatan bagi siswa-siswi. Kemudian banyak lagi ya tentang hukum juga banyak juga. Kemudian tujuan sekolah. Nah, ini ada tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Ya, jangka panjangnya ini merupakan standar daripada pendidikan nasional. Kemudian memiliki perangkat pembelajaran itu bagi pendidik ya, dengan cara yaitu ada musyawarah guru mata pelajaran. Nah, ini sudah banyak, ada yang kebetulan Bapak pengajarnya matematik, maka itu adalah musyawarah gurunya di bidang matematik. Kemudian memiliki bahan ajar cetak atau bahan ajar berbentuk IT. Ya, ini sudah sedang dikembangkan sekolah kita. Kemudian seluruh tenaga pendidik merupakan pembelajaran ber-IT. Ya, sebagian guru sudah banyak menggunakan proyektor, menggunakan LCD, ada juga yang menggunakan internet secara langsung. Ya, ini akan kita terapkan ke depannya. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran atau mengembangkan diri, standar memakai dalam rangka mendukung peningkatan memiliki. Nah, ini sudah ya, kita memiliki laboratorium IPA untuk matematik, IPS belum ya. Mungkin ke depannya akan diusahakan oleh dari pihak sekolah. Kemudian menghasilkan lulusan ya budidaya mempunyai budi pekerti luhur, berakhlak ilmiah dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berpartisipasi pada lingkungan sekitarnya. Meningkatkan kemampuan keterampilan, ya ini membekali peserta didik dengan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, ini kita banyak sudah ikut lomba-lomba itu banyak ya. Lomba seni ini banyak juga, pencaksilat juga, karate ada juga ya. Siswa yang punya bakat bisa nanti disalurkan ya lewat seni budaya ya, tekniknya, kemudian pengetahuan ya, lomba seperti OSN, O2SN. Nah, itu juga banyak sudah siswa kita yang berhasil, ada yang juara 3 tingkat provinsi dan
ada sudah masuk ke tingkat nasional. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah tujuan jangka pendek. Nah, ini adalah kita sudah memiliki website. Nah, ini siswa-siswi tinggal buka websitenya untuk belajar nanti daring ya. Karena ke depan kita ini sudah belajarnya lewat daring ya, tidak seperti tatap muka. Nah, ini siswa-siswi harus rajin ya membuka dan menyiapkan materi dan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, nanti guru IPA, biologi, fisika, kimia, dan lain-lain ya. Masuk materi Bapak juga matematik itu juga akan kalian akan menerima dengan baik. Kemudian meningkatkan sistem pembinaan pengembangan diri bidang akademik maupun non-akademik sehingga mampu menjuarai setiap perlombaan, baik itu skala regional maupun nasional. Menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif ya. Jadi kalian harus punya kreatif ya, inisiatif ya, berarti tidak terpaku pada Bapak Ibu guru ya. Jadi materi itu kalian pelajari, kemudian dikembangkan bagaimana supaya kalian paham apa yang Bapak Ibu guru pelajari. Kemudian menerapkan pembelajaran dengan sistem moving, dulu kan ada moving class, sekarang tidak ada. Kemudian keterampilan berbahasa asing seperti bahasa Arab. Nah, ini kalian ingin ke negara Arab harus pintar berbahasa Arab, ingin ke Inggris harus pintar berbahasa Inggris. Nah, di sini sudah banyak Bapak Ibu guru yang berpengalaman ya. Seperti Mr. Billy itu, beliau sudah lama mengajar bahasa Inggris dan sudah ke luar negeri sana ya, ke Inggris. Dididik di sana sebagai guru mengajar dengan berbahasa Inggris. Nah, ini adalah guru-guru kita yang punya pengalaman yang luar biasa. Kemudian melengkapi ruangan belajar dengan sarana IT ya. Sini sudah di lab, komputer sudah ada, kemudian LCD juga banyak sudah, laboratorium kimia, biologi, nah ini akan disiapkan, akan datang. Kemudian masalah kerangka kurikulum, yaitu ada 2 jurusan di SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang ini, yaitu yang mencakup kurikulum 2013. Pertama yaitu kelompok jurusan IPA. Jurusan IPA itu apa saja ya? Nah, mata pelajaran yang dipelajari adalah terutama di dalam itu terbagi dari beberapa kelompok ya, mata pelajaran. Ada pelajaran umum seperti agama, pendidikan agama, kewarganegaraan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan estetika. Kemudian ada pelajaran jasmani rohani, olahraga dan kesehatan, itu adalah kelompok umumnya. Kemudian ada kurikulum itu mempunyai beberapa karakteristik, yaitu pengembangan keseimbangan dalam sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreatif, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Nah, ini bisa kalian pelajari ya, apa kompetensinya. Kemudian pengembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik. Nah, sekolah ini mempunyai misi dan tujuannya ya. Kemudian prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum ini ada 4 pilar ya. Kita belajar itu ada 4 pilar. Belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk melaksanakan perbuatan secara efektif, belajar untuk kehidupan bersama dan berguna bagi orang lain, belajar untuk membangun, meningkatkan, menemukan jati diri melalui proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian melalui bimbingan wali kelas ya, bekerjasama dengan guru mata pelajaran BK secara terjadwal. Setiap wali kelas memiliki peserta didik sebagai peserta bimbingan sesuai dengan kelas yang menjadi walinya. Setiap guru mata pelajaran memiliki jadwal konsultasi mata pelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat daripada siswa-siswi ya.
Ini penting kalian pahami, yaitu tadi adalah strukturnya, yaitu ada kurikulum, yaitu jurusan IPA dan IPS ini, ya, ada lintas minat namanya. Nah, kalian harus paham itu yang bagaimana disebut lintas minat. Ada kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pramuka. Kita juga aktif di dalam kegiatan pramuka. Kemudian event-event dalam pramuka juga kita sering ikut. Ya, kemarin ada perkemahan Wirakarya, itu dilaksanakan di Kabupaten Pasir. Ya, ada siswa kita yang berangkat. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan yang kalian pelajari untuk meningkatkan jati diri. Ada jumlah mata pelajaran yang kalian harus ampu, yaitu di kelas 1 atau kelas 10. Pertama, ada mata pelajaran wajib, 3 mata pelajaran wajib, 4 mata pelajaran peminatan, dan 3 mata pelajaran lintas minat. Nah, kemudian strukturnya, ini kalian lihat, ini ada strukturnya. Kelompok A wajib, pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematik, sejarah, dan bahasa Inggris. Kemudian kelompok B-nya wajib, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, kewisata, dan peminatan. Nah, peminatan kalau IPA itu adalah ada biologi, fisika, kimia, dan matematik, tapi itu matematik peminatan. Kemudian kalau IPS yaitu ekonomi, sosiologi, geografi, itu merupakan peminatannya. Peminatannya, lintas minatnya nanti ada itu ya. Ada yang berbahasa Arab, dan ada juga kalau IPS ada kimia, kemudian yang IPA adalah ada bahasa Arab dan ekonomi, ya. Ekonomi peminatan gitu ya. Nah, ini adalah di kelas 10 ya, kelas 10 IPA-nya geografi, terus kemudian peminatannya bahasa Arab dan ekonomi. Kemudian IPS-nya itu bahasa Arab dan kimia. Ini tahun yang lalu sama tahun ini juga ya. Kemudian struktur kelas 11 sama ini ya. Yang wajibnya juga peminatannya juga sama. Jumlah jamnya ya. Nah, itu kalau peminatan itu 4 jam setiap mata pelajaran, biologi, fisika, kimia, kemudian geografi begitu juga 4 jam. Nah, yang perhatikan itu ya strukturnya. Nah, ini di kelas 3 juga sama ya, ada bahasa Arab, ada kimia, kemudian IPA-nya ya, bahasa Arab dan ekonomi. Kemudian dalam pengembangan diri ini adalah harus kalian tanamkan, yaitu sikap ya. Sikap tadi di bagian pembinaan kesiswaan sudah jelas, sudah Bapak Ibu guru menjelaskan. Kemudian jam per minggu beda dengan di sekolah SMP dulu ya. Di SMA ini ada 40 jam mata pelajaran ya. Kelas 1-nya, kelas 1, 2 dengan kelas 3, kelas 11, kelas 12 itu ada 44 jam ya. Kemudian rentang waktu 1 jam pelajaran itu tatap mukanya 45 menit, 1 jam pelajaran mandirinya struktural 25 menit. Itu kemudian jumlah seluruhnya adalah 43. Per minggunya yaitu per tahunnya adalah 34. Ya. Kelas 3 begitu juga. Kemudian lintas minat itu hampir 75% sama dengan 3 ya. Maksudnya apa? Ini ada KKM. Apa itu KKM? Ya, kompetensi kompetensi bidang studi ya. Ketuntasan minimum, namanya kompetensi minimum. Itu nilai standar kalian itu minimal adalah 70. Jadi kalau di bawah 70 maka akan remedi. Ya.
mata pelajarannya di remedi. Berarti kalian belum selesai, belum tuntas. Bukannya tidak mampu, tapi kalian mungkin setiap orang berbeda cara belajarnya. Jadi kemampuan untuk menerima materi itu kemudian ternyata hanya standarnya adalah 70. Berarti kalau di atas 70 berarti dia sudah tuntas melaksanakan proses belajar selama Bapak Ibu guru ajarkan materi yang bukan. Kemudian di kelas 3 itu juga lebih kompleks lagi adalah materi dukungan. Nah, itu ada apa KKM-nya juga di sini. Nah, di sini dinyatakan ini 75 KKM-nya di kelas 3 ya. Semester 1, semester 2. Kalau kelas 3 namanya semester 5 dan semester 6. Kalau semester 5 itu ganjil, semester 6 adalah yang genapnya. Biasanya menjelang ujian nasional. Ya, ini kita belum menerima perubahan kurikulum yang Menteri Pendidikan sekarang ini akan merubah katanya ya. Kurikulum akan menjadi dipadatkan, tinggal beberapa bidang studi kita belum menerima. Kita menjalani yang masih kurikulum 2013. Kemudian ada penilaian, yaitu penilaian berdasarkan Permen Mendikbud yaitu tahun 2013 nomor 66. Penilaian hasil belajar adalah bentuk penilaian otentik, yaitu penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi. Nah, itu bagi sekolah yang sekolah seperti SMK itu ya, itu punya ujian tingkat kompetensi. Kemudian mutu tingkat kompetensi ujian sekolah maupun ujian nasional ya. Kita sudah tidak lagi ujian nasional tetapi ujian secara komprehensif namanya ya. Yang setiap materi akan diuji ya. Nah, ini setiap materi akan dievaluasi bagaimana proses belajarnya. Siswa itu menerima atau tidak. Siswa itu akan bisa atau tidak menerima materi yang akan diberikan Bapak Ibu guru. Seperti penilaian yang secara pengetahuan. Kemudian kalau penilaian diri ini dilakukan oleh stadidik setiap kali sebelum ulangan harian. Penilaian project ada juga yang disebut adalah penilaian yang setiap akhir bab atau tema pembelajaran. Kalau ulangan harian itu dilakukan adalah pendidikan terintegrasi dengan proses belajar mengajar dalam bentuk ulangan atau penugasan. Ini sering ini yang kalian lupakan. Ada tugas tidak dikerjakan. Bagaimana Bapak Ibu guru mau menilai kalau kalian tidak melaksanakan tugas? Nah, tapi harus kalian pahami bagaimana menjawab hasil daripada tugas itu. Itu adalah proses daripada belajar mengajar kalian ya. Jadi jangan mengejar nilai, tetapi harus memahami materi pelajaran dan bisa menguasai materinya itu ya. Nah, contoh misalnya matematik, misalnya ada materi statistik. Nah, bagaimana itu kalian memahami apa itu statistiknya. Kemudian nilai rentang, kemudian ada nilai rata-rata. Yang dimaksud nilai rata-rata itu bagaimana ya. Nah, kalian harus tahu itu ya. Memahami dulu. Nah, kalau sudah paham, otomatis bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Begitu juga nilai tengah semester. Nah, itu selama proses 4 bulan berkelanjutan itu dinilai. Apa kalian sudah mampu menerima materi pelajaran selama Bapak Ibu guru mengajar. Kemudian seperti nilai ujian tingkat ya kompetensi ya, ini juga yang dilakukan pada akhir kelas 11 nah, menggunakan kisi-kisi. Nah ini bagi Bapak Ibu gurunya membuat nyusun proses pembelajaran ya, membuat soal, membuat evaluasi, kemudian penilaian berikutnya.
Kalau dulu ada ujian nasional, sekarang tidak ada karena sudah dihapus oleh pemerintah. Tetapi siswa tetap melaksanakan yaitu ujian berjenjang, namanya ujian komprehensif nanti yang didengungkan oleh pemerintah itu akan dilaksanakan pada kelas 11 ya. Nah, kedepannya seperti itu ya. Nah ini adalah penilaian kompetensi sikap, ya, ada observasi, ada penilaian diri, ada penilaian sejawat, ya, assessment namanya. Jurnal, ya ada yang jurnal juga, observasi, kemudian lembaran pengamatan yang dengan cek recheck, ya, penilaian skalaan, rating atau disebut rubrik, sedangkan ada juga jurnal berupa catatan pendidikan. Kemudian nilai sikapnya bagaimana? Ada predikatnya. Ini kalian harus pahami ya. Di SMP, SMA sama itu. Ada yang SB sangat baik. Nilainya itu antara 96 sampai 100. B baik, ada predikatnya 86 sampai 95. C cukup 70 sampai 85. K kurang 70. Berarti kalau kurang, nah C dan K ini bisa menentukan kalian naik dan tidak naiknya. Dia pengetahuannya bagus, tapi sikapnya jelek. Nah ini akan dipertimbangkan oleh Bapak Ibu Guru dengan rapat kenaikan kelas. Nah, seperti nilai seperti ini ya, 95, kemudian 90 nilai jurnalnya. Ini sikapnya. Dijumlahkan bagi 4. Nah, jumlahnya sekian, kemudian hasilnya sekian dibulatkan menjadi jumlahnya. Kemudian dikualifikasikan namanya nilai baik. Ya, deskripsinya apa? Sikapnya baik, berpakaian, syariat Islamnya, ini kehidupan sehari-harinya ini dengan nilai sikap sehari-hari, kemudian jujur, hormat kepada Bapak Ibu Guru. Nah, ini kontrol diri harus perlu kalian tingkatkan. Dan kalian sudah dewasa. Kemudian pengetahuan. Nah, di sini ada namanya Bapak Ibu Guru memberi penilaian secara tertulis, secara lisan, ada secara penugasan. Nah, ini juga pengetahuan ya. Jadi nilai proses itu jangan pingin nilainya bagus tapi proses belajarnya tidak bisa menerima materi pelajaran, tidak paham. Nah, tanya dengan Bapak Ibu gurunya kalau tidak paham. Ini penting ya sekali ya. Nilai-nilai ini harus kalian tahu ya. Jangan pingin nilainya tinggi tapi tidak bisa menguasai materi. Cita-citanya pingin kedokteran tapi nilai IPA-nya jelek. Nilai IPA-nya tidak memenuhi syarat. Ya, harus bisa memahami apa materinya ya. Nah, ini pengetahuan nilai ya, nilai rata-ratanya, UTS-nya. Nah, ini namanya kalian tahu ya, hanya bukan sekedar keterampilannya juga harus bisa seperti praktek seperti kimia itu kan ada prakteknya di laboratorium, fisika juga ada. Nah, kalau olahraga kan prakteknya kan pasti di lapangan ini. Ada bagaimana penilaiannya. Nah, praktek. Nah, kemudian laboratorium, kemudian nilai keterampilan. Nah, ini ada skalanya ya. Ini penilaian kuantitatif namanya. Skala 10 sampai 100. Nah, jenjang nanti kalau kalian kuliah itu nilainya seperti ini nanti ya. Ada namanya nilai semester, nilai SKS namanya. Nilai semester ya. SKS-nya berapa ya. Kalau di perguruan tinggi nilai paling tinggi itu adalah 4. Kalau di sekolah menengah ini dengan angka puluhan sampai ratusan. Nah, kalau di kelas 3 bagaimana di kelas 3? Yaitu kelas 12 ini sudah menjelang akhir ya. Maka ini nilai-nilai ini harus kalian perhatikan karena kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Apalagi sekarang ini yang dites adalah inteligensinya ya, inteligensinya. Tidak terpaku dengan nilai tapi inteligensinya. Anak itu mampu atau tidak masuk di jurusan ini atau misalnya di kebidanan atau kedokteran atau yang lain ya. Ini itu perlu kalian pahami betul. Nah, tugas-tugas ini yang penting kalian
selesaikan ya. Nanti ada pelajaran daring itu harus kalian selesaikan, jangan disia-siakan ya. Waktu sedemikian juga kalian programkan. Saya harus selesai dalam rangka 3 tahun ini di sekolah ya. Jadi targetnya apa saja, kemudian apa yang ingin kalian capai harus kalian laksanakan ya. Jangan ditunda-tunda, jangan diabaikan ya. Kasihan orang tua sudah membiayai kita ya, kita tinggal belajar aja enak-enak. Jangan dimanfaatkan main game aja terus ya. Ini yang membahayakan pada diri kita ya. Ke depan persaingan semakin ketat ya. Persaingan apa? Ya dari segi pendidikannya, dari segi lapangan kerjanya juga semakin ketat ya. Banyak yang dibutuhkan orang sekarang apa? Adalah keterampilan dan kejujuran. Apa itu? Sikap ya. Kalau tidak jujur ya mas, tidak ada pekerjaan orang yang mau menerima ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan sekarang dicari adalah kejujuran ya. Nah, berarti apa? Budi pekerti. Nah, makanya orang-orang di sana ya, di luar negeri sana, seperti di Jepang itu yang ditingkatkan adalah kejujurannya. Pengetahuan itu mengikutin ya. Jadi maka sekarang itu adalah ya, sangat yang dibutuhkan orang-orang seperti itu. Nah, kita harus bagaimana? Harus berpacu juga ya. Nah, ini harus kalian pahami betul-betul ya. Kalau ingin berhasil, maka dari sekarang ya tanamkan diri kalian adalah belajar dengan baik ya, berdoa, kemudian laksanakan ya. Kalau bagi yang beragama Islam yaitu 3 rupa, 5 waktunya harus kalian tugas, itu adalah ibadah ya. Kalau kita rajin beribadah, insya Allah Allah akan membuka, melapangkan ya. Apa yang kita inginkan akan mudah ya. Bapak Ibu, Bapak dulu seperti itu ya. Karena pingin betul berhasil ya, Bapak ingin puasa Senin Kemis ya. Itu juga adalah merupakan tingkat inteligensi kita ya. Kemudian keterampilan lain ya, itu harus jujur dan berkaitan dengan perbuatan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian aturan-aturan sekolah juga harus kita terapkan ya. Jangan sekali-kali melanggar ya. Melanggar ya jelas sudah ada resikonya kalau melanggar aturan itu ya. Ini aturan dunia aja seperti itu, apalagi aturan seperti di akhirat ya. Di akhirat jelas nanti di akhirat sana akan sanksinya masuk ya neraka. Kalau tidak surga ya neraka. Orang yang berbuat baik masuk surga, orang yang tidak berbuat baik ya maka akan masuk neraka. Itu jelas ya. Kalau aturan dunia ini yang mengatur adalah manusia ya harus aturan. Ya, kalau tidak ikut aturan bagaimana ya? Kacau nanti ya, itu juga ya. Maka harus kalian mematuhi aturan sekolah. Hormat terhadap pendidik, yaitu Bapak Ibu guru, tenaga pengajar, kemudian tenaga pendidik itu seperti TU, hormat, jangan masuk tidak tanpa mengucapkan salam ya, tidak unggah-ungguh katanya orang Jawa itu apa. Ketertiban ya ini ya, meningkatkan pelaksanaan di kelas ya. Ini juga harus kalian perhatikan ya. Bagaimana? Nah, ini ada seni suara, seni budaya. Nah, ini juga harus kalian perhatikan. Olahraga juga sering itu lomba lari misalnya. Itu juga harus kalian yang hobi lari pencaksilat misalnya, banyak juga ya. Kemudian di kurikulum 2013 itu ada lintas minat. Setiap rombong ini tiap kelasnya adalah antara 20 sampai 36. Ini yang kelas 1-nya, kelas 2-nya begitu juga ya. Memperhatikan. Kemudian pendidikan kecakapan hidup, apa itu yang dimaksud dengan cakap hidup? Yaitu berinteraksi dengan proses belajar di seluruh mata pelajaran. Di dalam kurikulum ini juga berinteraksi dengan pelajaran yang lain ya. Guru memberikan materi atau modul-modul atau berbentuk tugas-tugas ya juga. Nah, perlu kalian pahami ya.
standar kompetensi kelulusan, itu SKL namanya. SKL, apa itu SKL? Standar kompetensi kelulusan. Nah, ini adalah nilai harus standar dengan kompetensinya. Misal KKM-nya 70, berarti harus rata-rata 70. Kalau di 3 atau 2 bidang studi yang tidak standar, nah ini kan menjadi perhatian Bapak Ibu guru ya. Apa lulus atau tidak. Yang menentukan siapa? Ya kalian sendiri, bukan Bapak Ibu guru, tapi nilai kalian dan keaktifan ya. Jadi proses dalam satu semester itu harus hadir 95%. Jangan sampai alpanya lewatin 12 hari. Kalau alpa 12 hari ya ini tanda-tanda tidak akan lulus ya. Nah, ini kalian perhatikan. Ya, insya Allah mungkin ini saja materi Bapak di dalam penyampaian kurikulum 2013, dan kemudian kalian nanti akan berhadapan dengan Bapak Ibu guru dengan pelajaran daring. Ya, insya Allah sekolah kita akan melaksanakan, dan prosesnya nanti menunggu dari berita Bapak Ibu guru di webnya SMA. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.